yang sudah masuk dunia kerja, tentu kita akan menghadapi culture shock. Untuk menghadapi culture shock itu sendiri, kita harus introspeksi diri. Oke, pas masuk di itu Mas, di Dunia kerja. DPRD ya. Ya. DPRD kan Mas Malik kan ikut dosen ya, mengerjakan itu. Terus sekarang ini kan yang ya kita sama-sama kenal, tapi mungkin teman-teman nggak tahu nih. Sekarang Mas Malik nih move di corporate swasta yang dimana secara culture mungkin sangat berbeda ya. Betul, sangat jauh Nah, sekali. Perbedaannya dulu nih apa nih? Di instansi pemerintahan sama di swasta. Perbedaannya apa yang paling mencolok? Ya, perbedaannya itu dari segi pakaian. Oh, Kalau ini pakaian dulu ya. itu sangat fleksibel. Di mana? Di swasta? Kalau di swasta itu kita bisa memilih pakaian itu mengikuti fashionable. Kasual lah ya. Iya. Yes. Kalau Oke. untuk di pemerintahan kita harus rapi. Ini saya masih ke bawah pemerintahan ini masih memakai batik. Rapi ya. Ya rapi. Karena biasanya kita akan rapi karena akan bertemu dengan anggota DPRD untuk berdiskusi mengenai perda yang kita buat. Itu kalau nggak rapi mah dimarahin Mas. Yang di rapi itu ya biasanya kita dikasih saran lah untuk kedepannya itu Tapi supaya lebih sopan. Oh, itu dianggapnya nggak sopan? Nggak sopan Mas. Oh, Karena gitu. memasuki ruang sidang itu kan kita harus rapi sebenarnya. Nah, standar rapinya gimana mereka? Sebenarnya rapi biasanya kita menggunakan batik. Kalau atau- baju doang dianggap rapi nggak? Misalnya kayak gini nih. Kalau kemeja masih, Masih oke. oke. Yang penting jangan pakai kaos. Oh. Beda kan sama perusahaan kita. Perusahaan kan boleh pakai kaos. Boleh pakai kaos ya. Ya kemudian Oke. memakai celana bahan dan pakai sepatunya biasanya sepatu hitam, Pantofel ya. pantofel lah. Satu Biar pet itu dijulitin. ya kalau seperti itu kayak kurang etis aja Mas. Oke. Sepertinya. Seperti itu. Jadi dalam berpakaian aja udah hati-hati ya. Udah hati-hati kita. Oke. Yang kedua itu dari segi komunikasi. Komunikasi gimana tuh komunikasi? Kalau di DPRD dulu itu komunikasinya formal. Dan Walaupun cenderung sebagai kaku. tenaga ahli ya. Ya, Tenaga ahli kan berarti dia dari orang-orang yang ada di situ juga dianggap ya ini udah ahlinya nih. Ya nggak sih? Tapi tetap mereka ngatur juga masalah hal kayak gitu. ya kita harus bertutur kata tertata, Tertata tuh terstruktur. gimana? Maksudnya EYD nggak? EYD, EYD. harus Mereka EYD juga. EYD juga. Oh, gitu. Karena itu sidang itu dianggap sakral. Oh, oke. Yang kemudian ketika ada perdebatan itu harus disampaikan dengan nuansa yang halus. Jadi tidak terlihat seperti perdebatan, jadi lebih terlihat seperti diskusi. Sedangkan kalau di corporate itu kita bisa menggunakan bahasa yang kita suka dan juga nyambung dengan lawan bicara kita. Yang penting esensinya dapat. Esensinya dapat. Goalsnya dapat ya. Dan nyaman. Oke. Jadi dan juga kita bisa berdebat jika hal ini kurang bagus. Sesuai lah ya. Sesuai untuk Tapi penilaian perusahaan. dengan argumentasi kita punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan Betul. pastinya ya. Yang dapat membuat goals perusahaan itu tercapai ke depannya. Seperti itu. Dari sisi atasan bawahan nih, relationship antar pimpinan Kalau relasi di government gimana? kalau di government itu ya pasti kita punya tingkatan-tingkatan yang bersifat cenderung kaku. Kaku ya, dan ya kalau kita punya sama atasan harus benar-benar hormat banget dan menunjukkan bahwa kita tuh hormat secara formal gitu nggak sih? Iya, jadi ketika misalnya ini salah, ya kita akomodir dulu. Jangan terlalu frontal untuk menyampaikan, oh ini salah. Tetapi kalau di corporate, ya kalau misalnya ini salah, ya salah. Kita Bisa sampaikan, langsung sampaikan ya? betul ke atasan. Dan atasan pun bisa memahami itu. Karena yang ditujukan dalam perusahaan itu adalah result. Result. Nah, Iya. itulah bedanya yang paling mencolok itu ya Mas ya? Iya, result. Result oriented ya. Sama kalau di government itu lebih ke proses. Proses oriented. Iya, Walaupun betul. nggak ada resultnya nggak penting, yang penting prosesnya berjalan. Berjalan dulu. Oke. Kalau dari sisi salary nih, oke mana? Ya, Gak usah sebutin nominalnya. yang jelas oke corporate. Oh, corporate. Jelas. Tapi di corporate sebenarnya ada term and condition juga, Mas. Nggak bisa dipukul rata juga, karena kan akan melihat kompetensi kan. Betul. Jadi kalau emang kompetensi nggak sesuai yang diharapkan ya mungkin value-nya juga nggak dapat sesuai dengan yang kita ekspektasikan gitu. Kalau di government Kalau di government itu sendiri dia sudah tertera. ya. Jadi standarnya tuh udah fix banget Ya, gitu. segitu ya segitu. Akan sulit sekali untuk naik gajinya. Naik. Oh.
Sedangkan di corporate ketika kita punya experience yang tinggi, terus etos kerja yang bagus, punya achievement. iya itu bisa langsung naik drastis Naik, ke depannya. Dan itu jauh di atas pegawai instansi. Betul pemerintahan sekali. ya. Jadi gimana guys? Masih pengen jadi PNS? Ya nggak apa-apa sih ya. Itu pilihan, Mas. Pilihan, ke oke. depannya. Oke, tapi dari pengalaman Mas Malik nih Mhm. di corporate sama di instansi, lebih nyaman di mana? Kalau saya lebih nyaman di corporate. Kenapa? Karena kita di sini bisa mengembangkan skill kita dengan seluas-luasnya. Oke, eksplorasi. Betul. Seluas-luasnya Untuk ya. kita belajar itu kita diberikan kebebasan, serta ketika kita mencapai achievement itu kita diberikan penghargaan. Apresiasi. Iya, penghargaannya bisa naik jabatan, naik Gaji. gaji, dan juga dikasih bonus. Wih, Nah, itu yang mantap. paling menarik. Oke, Banyak oke, sekali oke. benefitsnya. Sedangkan kalau kita di government itu ya hanya biasanya ucapan terima kasih, Oh, 2M selamat. dong ya? Iya. Makasih Mas. Makasih Mas, betul. 2M. Jadi dan juga untuk ke posisi atas itu sangat sulit Oh. karena dia akan berproses. Beda kalau dengan Dan swasta. ini nggak sih kalau di government tuh lebih ke banyak posisi politis nggak sih? Ya, Kalau tinggi. jadi kalau mau menduduki itu ya kita harus bisa melobi-lobi supaya Lobbyingnya tinggi ya. betul, supaya nanti bisa mudah untuk mengupgrade diri. Wis, mantap. Kalau mantap. di corporate, maaf, Di kalau di government, government. iya. Jadi gitu ya, luar biasa ya. Tingkat kesulitannya ketika masuk seleksi nih di corporate sama government. Kalau Kalau- sih corporate lah ya. Ya, jelas corporate itu karena dia melihat dari sisi apa namanya pengalaman ya. Kalau corporate, kalau government ini dari sisi Relationship gak tuh? relationship, kemudian dari sisi apa namanya akademik, Akademik. Oh iya ya, akademik terus ya. kesesuaian dengan jurusan. Kalau kalau corporate tidak. Yang penting Boleh dia- mengeksplor lebih jauh ya. Iya, Yang meskipun- penting result tadi. ya meskipun background pendidikannya tidak relevan, asal dia mau belajar dan punya pengalaman, why not? Asal dia bisa mempelajari itu secara cepat. Tepat dan achieve lah sesuai Iya. dengan ya istilahnya KPI-nya tercapai lah ya. Betul. Untuk, Untuk di untuk corporate. performanya ya. Iya. Oke. Oke, mantep nih. Kalau di corporate nih Mas, Hmm. atasan itu dibandingkan sama government lebih sakral mana? Lebih sakral government. Lebih sakral ya? Iya, karena itu kita tidak dapat memberikan kritik. Oh, nggak bisa sama sekali. Nggak kritik. bisa. Jadi kalau kritik itu Berarti dua pasal atasan itu Tetap berlaku. berlaku ya di Iya. government ya? Satu, atasan tidak pernah pernah salah. salah. Dua, kalau salah maka kembali ke pasal satu. Betul sekali. Kalau di corporate nggak ya? Kalau di corporate kita bisa menyampaikan ekspresi kita, bagaimana perasaan kita, terus didiskusikan, dicari jalan keluarnya bersama-sama. Ah. Itu enaknya kalau di corporate. Jadi kalaupun salah sebagai atasan ya dia akan mengakui salah dan akan belajar untuk supaya ke Tidak depan lebih terulang baik lagi ya. Iya, ke depannya. Seperti Ya itu. itulah. Ya emang sih, karena kan kalau di corporate tuh pertaruhannya kan bisnis ya. Iya, Untung rugi. Kalau rugi dan nggak untung, apalagi berulang-ulang, ya pasti lama-lama tutup gitu loh, bangkrut. betul. Nah, kalau government kan nggak akan ada bangkrut. istilah untung rugi. Iya. Iya nggak sih? Dia statis. Statis, bangkrut tinggal ajuin anggaran lagi, anggarannya kurang, besok gedein lagi. Malah kalau di government tuh, kalau nggak salah ya, karena saya nggak pernah di government sih, tapi ada banyak teman-teman yang di government sih. Kayak contohnya budgeting nih. Kalau di corporate itu kan kita udah netapin budget setahun, budget sekian M misalkan. Ya sebisa mungkin kita berhemat dan di bawah dari yang sudah kita targetkan. Itu akan jadi pencapaian penilaian yang bagus sih. Tapi kalau di government kan kayaknya kalau nggak habis nanti dikurangin Betul. budgetnya. Karena dia dianggap tidak efektif dalam mengelola anggaran. Jadi oh gitu. Iya. Jadi dianggapnya malah nggak efektif. iya, jadi harus misalnya kita dikasih anggaran per tahun ini 1 miliar. Ah. Ternyata yang terpakai 800 juta. Anggaran berikutnya dia akan mengacu 800 juta. Kecuali kalau kita di tahun ini habis 1 M, bisa ditambah misalnya 1,2 M ke depannya. Seperti itu kalau di government. Oh gitu. Jadi kalau nggak habis malah jadi penilaian yang buruk ya. Buruk. Betul. Kebalikannya ya. Betul sekali. I see. Mantap. Supaya di pertama kali masuk corporate Mas, kaget nggak dengan culture? Secara kan sebelumnya di government yang notabene sangat-sangat berbeda lah, gitu. Sempat mengalami culture shock nggak? Ya jelas lah. Saya Apa waktu tuh? hari pertama ini mengalami culture shock.
Yang pertama saya datang dengan sangat rapi, Oke. ketika ketemu dengan teman-teman yang lebih Casual. ketika berpakaian. Jadi terlihat lebih tua dong ya. Ya, bisa jadi seperti itu. Karena di hari pertama saya dipanggil Pak. Tapi tinggal Pak lagi ya. Iya, karena dianggap mungkin sudah umur di Iya, atas iya, iya, 30-an Padahal kali ya. Stylenya doang ya. Stylenya doang yang rapi. Oke. Ya, kemudian dari segi bahasa, bahasanya kalau di corporate itu tidak formal. Kalau di apa namanya government itu sangat formal. Betul. Kemudian dari budaya kerja. Budaya kerja kalau di corporate itu dia menuntut kemampuan skill kita. Yang Kompetensi penting lah ya. kompetensi. Dia orientasinya ke hasil. Terus Sedangkan kalau di government ya nggak apa-apa, kita berproses. aja. Iya. Ya lama kelamaan bakal bisa karena kerjaan itu akan seperti statis. Sedangkan kalau di corporate ini dia tidak ya. dinamis, dia Kejar ya. bisa berubah-ubah dan itu pun merupakan kesempatan untuk mengupgrade diri supaya bisa Lebih meningkatkan baik lagi value dan bisa menggapai cita-cita yang kita inginkan. Oke. Pernah culture shock sama perilaku atasan nggak? Ya pernah. Nah, tipsnya nih, ini kan kadang teman kan, apalagi Gen Z ya, kan banyak ada juga penelitian kalau saya di Korea tuh Gen Z tuh seperti strawberry generation gitu, ya kan, yang kelihatannya tuh menarik, tapi di sisi lain punya kelemahan kayak lembek dan sebagainya. Kayak ini mungkin relate kalau di dunia pekerjaan tuh saya pernah melihat beberapa teman-teman yang ketemu atasan istilahnya galak dikit atau keras dikit langsung kok langsung kena mental istilahnya, langsung butuh healing, butuh mental health, dan gua nggak bisa kerja kayak gini, gua resign aja, padahal masih hitungan beberapa hari, minggu, atau baru hitungan bulan doang mentok di dunia kerja gitu. Nah itu kan pasti nggak bagus lah. Saya sebagai HRD dulu melihat hal kayak itu tuh nggak bagus gitu. Kerja cuman seminggu doang, kerja cuman sebulan doang, 3 bulan doang gitu. Nah menghadapi hal yang kayak gitu tuh bagusnya kayak gimana? Ya, jadi sebenarnya. Dan pernah ngalamin dulu nggak nih pertama? Ya pernah dong. Ngalamin, oke. Terus tipsnya bisa kuat dan move on lah sekarang ya? Iya, jadi gimana tuh? Ketika kita sebagai newbie, pemula masuk ke corporate itu pasti ada culture shock. Kita bingung nih untuk menghadapi atasan. Apalagi atasannya killer ya? Iya, apakah terbuka, apa orangnya tertutup dan lain sebagainya. Kemudian dari cerita rekan-rekan kerja hati-hati dan lain sebagainya. Antar dulu mas. Jadi kalau atasan killer itu dibandingkan dosen killer itu lebih mengerikan mana? Ya lebih mengerikan atasan ya. Iya. Berapa kali lipat? 10 Bisa kali lipat lebih ya. itu. Jadi teman-teman nih kalau baru di bangku kuliah terus ketemu dosen killer itu masih belum ada apa-apanya sama kalau di dunia kerja ketemu atasan killer. Ya. Iya betul. Nah, terus ngadepinnya gimana tuh? Ya memang kita pertama itu akan merasa mental kita terserang. Akan tetapi kalau kita berpikir negatif tadi, ya bakal negatif, kita akan resign. Tetapi yang saya pegang ketika ini kan merugikan kita pastinya. Betul. Ketika ada portofolionya jadi jelek ya. Iya pasti. Untuk kedepannya mencari pekerja kan sulit. Yang pasti ketika menghadapi atasan yang seperti itu, maka yang harus kita lakukan adalah hadapi. Jangan pernah takut. Hadapi dengan senyuman, dengan senang hati, dan lain sebagainya. Banyak cara. Dengan mental anggap bahwa ini adalah sebagian dari pembelajaran ya. Iya. Karena ketika ada masalah tadi, ini negatif, kita harus ubah ke positif. Gimana? Ini sebuah tantangan bagi kita. Jangan lari dong. Kalau lari, kita akan menciptakan masalah baru. Belum tentu di perusahaan yang baru nanti bosnya lebih baik. Bisa jadi lebih galak lagi. Jadi kayak keluar kandang singa, masuk kandang buaya. Ya, bisa seperti itu analoginya. Jadi ketika menghadapi bos seperti ini, yang perlu kita lakukan yang pertama kita riset dulu, bertanya sama teman, bagaimana sih orang ini, ekspektasinya seperti apa sih? Iya, gitu. Terus bagaimana sih menghadapinya? Ketika kita sudah mendapatkan hal itu, kita beranikan diri, kita ubah pola komunikasi, pola cara pikir kita, kemudian bangun hubungan yang baik. Maka ketika kita sudah mendapatkan hal tersebut, akan mudah berkomunikasi, dan stigma bahwasanya atasan ini tadi itu galak bakal menjadi atasan ini friendly. Bahkan kita bisa lebih mengconvert ya. Iya. Dari yang killer jadi friendly. Betul. Kadang atasan yang
killer itu bukan dia killer, tetapi ingin membuat kita Jadi lebih baik dan juga membuat diri kita ini nanti itu terpacu untuk untuk cepat belajar, terus kemudian bisa meningkatkan diri kita ketika menghadapi tantangan di pekerjaan ke depannya. Jadi kalau kita kabur dari situasi itu justru malah ya kita Menambah menambah masalah ya. Kedepannya. Ya sama kayak main game lah ya. Main game kan kita di level pertama, kedua dan seterusnya tuh pasti dari level yang mudah, sulit. Tapi kalau kita berhasil melewati itu, kita akan menjadi versi kita yang lebih baik lagi gitu. Betul. Ya. Ketika ada suatu masalah ini merupakan persiapan kita untuk menghadapi masalah yang akan lebih besar ke depannya. Seperti itu kita berpikirnya ke depannya. Kalau nggak kayak gitu, kitanya juga nggak berkembang ya. Nggak berkembang dan mungkin kita akan cenderung mundur nantinya jika kita berpikiran yang negatif. Ya. Wah, menarik nih. Jadi buat teman-teman yang baru masuk dunia kerja atau mau masuk dunia atau udah masuk dunia kerja terus melihat bahwa situasinya kok nggak sesuai yang kita bayangkan dan nggak kita harapkan, ya that is normal gitu. Ya, wajar. Itu normal, wajar banget gitu. Karena saya juga punya teman gini Mas, kemarin cerita dia baru masuk di perusahaan terus, wah bro ini tempat gue banyak banget masalah, gimana ya gitu, perusahaan kayak gini. Ngeluh dia, saya bilang gini, bro, kalau di situ nggak ada masalah, lu nggak di hire. Kenapa kemudian kita dikasih kesempatan untuk join di perusahaan tersebut? Ya harapannya kan perusahaan dengan adanya kita itu bisa menyelesaikan masalah yang ada. Jadi kalau kita berharap masuk dunia kerja dan nggak ada masalah di situ, ya kalau nggak ada masalah, yakin deh kita nggak bakal masuk di situ gitu poinnya. Sebenarnya Mas, ya ketika ada masalah itu kita tuh harus bisa mengkonvertnya menjadi sebuah peluang serta terobosan baru. Nah ini bagus nih, inovasi ya terobosan Betul. baru ya. Ingat saya ketika waktu kuliah organisasi itu waktu itu zaman Covid 2020. Saya masih ikut organisasi karena masih S1. Oke. Jadi waktu itu ngeluh nih, kita nggak punya anggaran. Tapi mau membuat program kerja karena waktu itu kita ikut organisasi UKM penelitian. Oke. Kebetulan Covid. Jadi kita berdiam di rumah. Dan waktu itu di awal-awal 2020 teknologi belum semaju sekarang yang ada Zoom dan lain sebagainya. Iya. Komunikasi kita via telepon melalui WA. Sangat terbatas ya. Sangat terbatas. Koordinasi pun lewat itu ya. Lewat WA. Kemudian karena masalah tersebut tidak ada uang, kemudian dari departemen sosial media menyatakan ini follower kita dikit. Jadi kita mencari solusi bagaimana ini masalah jadi peluang. Oke. Saya punya kenalan nih dari exchange tadi, itu punya teman orang Thailand untuk ngisi acara apa sih itu COVID? Karena dulu itu sangat bingung. Karena baru ya, itu baru. kan sesuatu yang hal yang baru banget. Gitu. Banyak hoax yang banyak tersebar. Hoax juga, ada yang bilang konspirasi lah, konspirasi Wahyudi lah, dan lain-lain lah, banyak lah istilahnya ya. Banyak ya. Ya kemudian dari sana itu kita undang. Tapi kita sampaikan dengan jujur, Mas, kita ini organisasi yang tidak punya anggaran, mau nggak? Nanti tawarannya kita kasih sertifikat plus nanti followers IG. Oh, okay. Jadi karena saking banyaknya mahasiswa itu yang bingung, maka kita buat webinar yang nantinya itu akan dilakukan melalui WA. Jadi sistemnya itu grupnya dikunci. Yang bisa mengirim itu pematerinya di luar, pematerinya di luar grup supaya tidak bisa interaksi antara peserta dan pemateri. Kemudian yang berhubungan dengan pemateri itu adalah admin. Oh, berarti admin menjembatani ya? Iya, menjembatani. Ketika ada yang ingin bertanya, sampaikan kepada admin. Nanti admin sampaikan ke pematerinya. Betul, dari jawaban pemateri dikirimkanlah ke grup itu. Nah jadi ini adminnya effort banget dong ya? Ya betul. Jadi ketika itu kita kerja sama tim. Jadi kita mulai sebarkan pamflet dengan catatan sebarkan ke 3 grup, kemudian follow IG-nya UKM penelitian dan pemateri. Jadi win-win solution. Kita ningkatin followers IG organisasi, kemudian pemateri juga dapat benefit. Kayak value yang diberikan organisasi ini. Karena nggak bisa ngasih dalam bentuk materi kan, betul. Jadi hasilnya ada garansi lah kalau pasti bakal naik followernya gitu. Betul. Ya. Dan itu bisa naik. Seru juga sih itu. Ratusan dulu itu. Dalam satu event itu dalam satu event. Jadi program kerja tetap tercapai
dan juga teman-teman lain mendapatkan pengetahuan. Dan Nah, si pemateri juga value-nya naik dong, Naik otomatis dong, karena pasti. kan followernya meningkat. Dan juga pengalaman ketika mengisi materi. Nah, dia jadi punya portofolio ya. yang bagus ke depannya. Nah, itulah yang tadinya itu dianggap sebuah masalah, kita convert menjadi sebuah peluang. peluang. Jadi depannya. kalau kita menghadapi itu ada kemungkinan kita ya bisa menyelesaikan masalah itu. Betul. Akan menemukan solusinya ya. Betul sekali. Dan itu diapresiasi oleh kampus. Ternyata mahasiswa ini berkreatif. Iya, kreatif Ditambah ya. kita belum ada teknologi, tapi kita kemauan untuk belajar, kita manfaatkanlah teknologi yang seadanya saat itu. Plus nggak ada budget loh, itu Nggak juga ada budget, concern no. juga loh. Dan ada yang mau ya kita invite sebagai Pasti. materi. Ketika saya meyakini gini mas, ketika ada masalah di situ ada jalan keluarnya. Tinggal kita berikhtiar bagaimana mencari jalan keluar ini supaya dapat mengatasi masalah tersebut. Oke. Mantap. Nah, penutup nih mas. Boleh. Penutup. Apa nih tips buat teman-teman yang akan masuk dunia kerja dan baru memasuki dunia kerja supaya dia bisa strong lah dan bisa berhasil gitu loh. Misalnya Mas Mari juga. Jadi saya juga kenal Mas Mari teman-teman. Jadi beliau nih secara usia masih di bawah 25 ya. Masih. Tapi udah jadi supervisor teman-teman. Karena tadi banyak prestasi-prestasi dan experience dia yang luar biasa lah. Dia sudah berhasil punya achievement yang nggak banyak orang bisa mencapai hal tersebut. Nah, tipsnya lah buat netizen yang terhormat. Ya, untuk teman-teman semua yang masih duduk di bangku perkuliahan, yang sebentar lagi akan lulus, carilah potensi yang dimiliki, gali, apa sih kemampuan kita. Ketika kita mampu bernegosiasi, maka manfaatkan itu, kita kembangkan. Terus yang kedua, kita berusaha belajar bahasa asing. Woi, bahasa asing ini penting banget. Penting. Apalagi zaman sekarang ya, Iya. asli penting banget itu. Bahasa asing di sini bukan bahasa Inggris lagi, Mas. Iya. Bahasa Inggris itu Udah kewajiban. kewajiban. Ya. Tapi kita harus booster dengan hal yang sunnah. Iya. Misalkan apa Bahasa Mandarin, bahasa Jepang, Jerman, dan lain Arab, sebagainya. Pokoknya selain Inggris lah ya. Betul. Inggris itu udah basic lah buat kita Betul. ya. Apalagi ketika di jurusan kita tersebut tidak ada orang yang bisa bahasa asing atau sedikit, maka itu merupakan peluang yang sangat besar. Iya, untuk kita memilih pekerjaan ke depannya. Bahkan pekerjaan yang memilih kita kan. Iya. Kayak bukti lah, Mas Mario udah join di tempat kerja sekarang juga banyak yang ngomong approach kan, Mas. Iya. Ini tawaran nih, ini banyak ya. Bahkan saya bingung Mas, ketika saya sudah buat profil sudah tertera jelas bahwasanya saya saat ini sedang bekerja di CNJA. Tetap aja. Minggu ini aja 3 perusahaan yang nawarin saya. 3 perusahaan teman-teman nawarin, coba bayangkan. Itu karena melihat salah satunya adalah penguasaan bahasa asing. Betul, Itu selain penting. Inggris gitu loh. Ya, yang kemudian Iya. untuk teman-teman yang sudah lulus nih, Nah, yang udah lulus. Coba yang mau masuk dunia kerja nih. mau masuk dunia kerja, ya yang pertama tadi ya tetap kita pahami diri kita. Kemudian kita mau memilih ke dunia kerja seperti apa sih? Seperti apa? Oke. Ya ketika kita ingin misalnya di corporate bidang apa dulu? Kalau misalnya dia di bidang investasi, butuhnya audit, maka kita sesuaikan portofolio kita itu di bidang audit. Kemudian ketika kita tidak mempunyai portofolio, sekarang kan zaman sudah maju, banyak sekali kursus-kursus online secara gratis. Ya, betul. Iya, secara gratis itu. Kita manfaatkan teknologi kita, HP kita itu, daripada kita menghabiskan untuk scroll sosial media yang tidak berguna. Ya. Jadi kita manfaatkan untuk menjadi hal yang Training, positif. belajar, Ya, oke. untuk belajar dan lain sebagainya. Ketika kita belajar, saya rasa Mas, ketika kita belajar secara online, HRD akan melihat ini sebuah effort untuk langkah awal memasuki perusahaan tersebut. Nah, itu tipsnya untuk teman-teman. Sama mungkin bisa manfaatin momen ya, misalkan libur semester atau apa, bisa magang atau internship. Betul. Ya. Jadi balik lagi Mas, ketika saya kuliah, jujur saya waktu kuliah itu saya pernah mewawancarai dosen yang dari Cornell Law University di US dengan kemampuan bahasa Inggris yang terbata-bata. Saya nekat mau mengajukan PKM, program kreativitas mahasiswa untuk PIMNAS. Itu membahas human trafficking. Kebetulan dia melakukan research sebagai guest lecture di kampus kita. Saya nekat, diajak tuh ngobrol 4 mata. Saya blas nggak bisa ngomong lagi ketika masuk ke substansi. Dari sanalah saya meniatkan diri saya harus bisa bahasa Inggris. Itu basic banget ya bahasa iya, Inggris ya. Dan itu pun
dari kemampuan itu dan dari kemampuan yang kurang tersebut, saya di liburan semester itu berangkat ke kampung Inggris. Jadi saya habiskan waktu untuk belajar bahasa Inggris. Nah, di sanalah mulai basic ya terupgrade. Jadi ketika sudah bisa itu, saya kumpulin lagi nih teman-teman. Yuk, ngapain sih kita cuma belajar? Contoh kemarin itu kita belajar hukum konstitusi. Ngapain kita belajar hukum konstitusi di Indonesia? Ngapain sih kita studi bandingnya dengan mahasiswa Indonesia? Sama aja. Dosennya itu, ilmunya itu. Yuk kita coba deh diskusi dengan mahasiswa hukum luar negeri. Gak usah jauh-jauh, tetangga dulu aja, Malaysia, Filipina, Singapura. Lalu kita coba untuk bersurat ke mereka, kerjasama untuk diskusi. Dan ketika kita diskusi itu melampaui batas, Mas. Karena di kampus kita itu belum ada, jadi kita yang menginisiasi bersama rekan-rekan. Nah, ketika itu menginisiasi itu, kita diapresiasi oleh kampus. Oh, bagus ini untuk kedepannya. Jadi kita dapat meningkatkan kualitas kita dalam berbahasa Inggris, kemudian dapat meningkatkan point of view yang lebih tinggi dalam mempelajari ilmu, serta dapat menambah relasi. Iya. Jadi ketika relasinya internasional lagi. Internasional. Ketika ada event-event atau ada pekerjaan, kita lebih mudah nanti diinfokan. Bahkan dengan adanya hal tersebut, saya juga mendapatkan tawaran-tawaran untuk studi lanjut di sana. Ya, jadi itulah sesuatu yang dianggap negatif tadi harus kita bisa ubah menjadi yang positif ke depannya. Nah, tadi satu lagi terakhir tuh buat yang baru masuk dunia kerja. Ya, yang sudah masuk dunia kerja tentu kita akan menghadapi culture shock. Untuk menghadapi culture shock itu sendiri, kita harus introspeksi diri pertama. Apa sih yang menyebabkan kita ini merasa kurang dalam diri kita? Maka kita introspeksi. Ketika kita sudah tahu, kita diskusikan dengan rekan kita. Atau atasan juga bisa ya. Kalau sebelum kalau atasan yang dianggap killer tadi, kita konsultasi ke HR, Mas. HR. Iya, karena HR inilah kalau kita anggap sebagai BK-nya di perusahaan yang bisa memberikan unlock potensi dan mindset kita juga ya. Upgrade ya. Jadi ketika kita down, mereka akan memberikan solusi bagaimana untuk menghadapi masalah tersebut. Ketika kita sudah diskusi plong, kita akan lebih percaya diri, yang kemudian dengan percaya diri tersebut kita dapat membangun komunikasi yang bagus dengan atasan kita ke depannya. Jadi buat teman-teman yang HR juga penting juga nih, ketika ada karanya di konsultasi, itu jangan disalahkan, jangan disalah-salahkan, jangan disudutkan, tapi dimotivasi dan dicobalah apa sih yang kemudian jadi kendala supaya kendala itu bisa dilewati atau dihadapi dengan lebih mudah lagi gitu ya. Iya. Karena banyak juga Mas teman-teman, karena itu HR tuh dianggapnya wah ini killer banget, guru BK yang sangat killer nih. Jadi kalau ada orang datang itu udah langsung kayak balik, bukan makin semangat, makin down gitu. Padahal seharusnya ketika datang ke HR itu yang tadinya bawa masalahnya hilang harusnya. Setidaknya ringan lah ya, ringan karena udah bisa disalurkan ya. Iya, dan mempunyai strategi untuk menghadapi masalah tersebut. Iya, kedepannya seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang sudah bekerja dan bingung, kalau memang tidak mempunyai teman yang terlalu akrab yang dianggap dapat menyelesaikan masalah, cobalah deh ke HR. Mantap. Jadi buat teman-teman HR juga harus welcome nih, jangan diem aja gitu. Jadi harus proaktif ya. Betul. Gandeng karyawan itu kan juga penting juga untuk ya salah satu menekan turnover dan lain sebagainya, meningkatkan engagement dan sebagainya. Oke, Mas Bro, thank you. Seru banget obrolan kita. Nanti kita lanjut lagi ya. Ngobrolnya. Mudah-mudahan di obrolan kali ini teman-teman bisa mendapatkan inspirasi lah dari praktisi kita yang bergerak di bidang hukum, permit dan compliance. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya. Thank you Mas Bro. Oke.